Aku masih ingat sore itu. Langit memerah, angin membawa bau aspal panas, dan teriakan yang tiba-tiba memecah udara. Aku tidak tahu kalau langkah kecilku menuju rumah justru akan mengantarkanku pada akhir dari segalanya. Andai saja aku tidak lewat jalan itu, apakah semuanya akan berbeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ceritanya, mohon kalian komen dari mana asal kalian. Untuk yang sudah komen, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga untuk kalian klik like dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Raffi, siswa kelas 2 di sebuah SMP negeri kecil di Jawa Barat. Hidupku sederhana, nyaris tak pernah menarik perhatian siapapun. Seragamku sudah mulai pudar warnanya, dan tas yang kupakai masih sama sejak kelas 1. Ibu sering bilang, yang penting sekolahnya rajin, bukan bajunya baru. Dan aku percaya itu. Sore itu, langit seperti dicat jingga muda. Suara bel pulang bergema dari ruang guru, membuat semua murid bersorak lega. Aku menutup buku catatanku yang penuh coretan matematika, lalu melangkah keluar kelas dengan senyum kecil. Di luar, teman-temanku sudah ramai bercanda. Sebagian berlari ke kantin, sebagian lagi nongkrong di depan gerbang sekolah. Aku hanya ingin cepat pulang. Ibu pasti sedang menjahit pesanan baju tetangga, dan aku tahu beliau butuh bantuanku untuk mengantar hasil jahitan sore ini. Ayah sedang mengojek, mungkin baru pulang menjelang malam nanti. Di jalan kecil menuju terminal, aku bertemu Dimas dan Yoga, dua teman sekelasku. Mereka sedang membicarakan sesuatu dengan suara agak tegang. Dengar, katanya anak SMP sebelah udah nunggu di depan gang. Mau nyerang anak kita yang kemarin nulis di tembok, kata Dimas cepat. Paling cuma gertakan, sahut Yoga sambil menendang batu kecil ke depan. Biasa ribut anak sekolah, udah kayak film aja. Aku hanya diam. Tak terlalu peduli, aku benci kekerasan. Tapi di sekitar sekolahku, tawuran bukan hal aneh. Kadang hanya karena ejekan, kadang cuma rebutan tempat nongkrong. Orang dewasa sibuk bilang itu kenakalan remaja. Tapi bagiku itu kebodohan yang bisa melukai siapapun. Bahkan yang tak ikut-ikutan. Aku memutuskan memutar jalan, melewati gang belakang terminal. Jalannya agak sepi, tapi lebih cepat sampai rumah. Angin sore membawa bau bensin dan gorengan. Beberapa anak sekolah dari seragam berbeda tampak berdiri di ujung jalan. Tapi aku mencoba tidak memperhatikan. Bro, lihat tuh anak. Dari sekolah mana? Itu SMP sebelah kayaknya. Aku menunduk, berjalan lebih cepat. Jantungku berdebar, tapi aku menenangkan diri. Aku tidak mau ikut masalah mereka. Aku hanya ingin pulang. Tiba-tiba, suara keras pecah di belakangku. Teriakan, makian, dan suara benda tumpul menghantam sesuatu. Aku menoleh sebentar, lalu menyesal. Sekelompok siswa berlari saling kejar sambil membawa kayu dan sabuk. Batu melayang ke udara, jatuh tidak jauh dari kakiku. Aku panik. Langkahku makin cepat. Tapi sebelum sempat berlari lebih jauh, seseorang mendorongku keras dari belakang. Aku hampir jatuh. Ini anak lawan. Hajar aja. Aku mencoba menjelaskan, tapi suaraku tenggelam oleh teriakan. Satu pukulan mendarat di pundakku, lalu satu lagi di punggung. Aku menjerit tapi mereka tidak berhenti. Dunia jadi buram oleh rasa takut. Aku hanya bisa melindungi kepala dan berharap semuanya berhenti. Satu batu besar jatuh di dekat wajahku. Aku menatap langit yang berubah gelap. Mendung menutup warna jingga yang tadi indah. Suara langkah dan teriakan semakin jauh. Aku mencoba bangun tapi tubuhku lemah. Bu, aku pulang nanti ya. Bisikku pelan. Aku tidak tahu mengapa mataku berat sekali. Hanya terdengar suara samar orang-orang berlari dan suara sirene entah dari mana. Semuanya memudar, pelan. Dan aku tidak tahu apakah aku masih bisa membuka mata lagi. Angin sore berubah menjadi dingin dan tajam. Bau debu bercampur darah terasa aneh di hidungku. Pandanganku buram. Warna, cahaya, dan suara saling tumpang tindih. Aku masih mendengar teriakan samar, langkah kaki yang tergesa, dan suara seseorang menjerit panik. Ada yang jatuh, ada yang pingsan. Tubuhku seperti kehilangan bobot. Aku ingin bangkit, tapi tangan dan kakiku berat seolah diikat. Mataku hanya bisa menatap langit yang kini benar-benar gelap, dipecah awan hitam yang menutupi cahaya matahari. Beberapa tetes hujan turun, membasahi pipiku yang hangat oleh darah. Entah milikku, entah milik orang lain. Bro, udah, jangan terusin. Itu bukan anak sekolah kita. Bodoh amat. Udah keburu rame. Cepet kabur. Suara itu menggema di kepalaku. Aku ingin berteriak. Ingin bilang aku bukan bagian dari mereka. Aku cuman lewat.
Tapi bibirku kaku, hanya suara gemetar yang keluar. Tak ada yang mendengar. Tiba-tiba ada seseorang mendekat. Suara sandal jepit dan napas tersengal terdengar dekat telingaku. Ya Allah, ini anak, kenapa bisa parah gini? Seseorang menepuk-nepuk pipiku pelan. Nak, tahan ya. Tahan dulu, jangan tidur. Tolong, ada anak yang pingsan di sini. Langkah orang-orang berdatangan. Aku mendengar suara motor berhenti, lalu suara tangisan kecil seorang perempuan. Dunia berputar, semuanya cepat tapi juga terasa lambat. Aku hanya bisa menatap bayangan samar yang membawaku ke pinggir jalan. Aku melihat sesuatu di antara kerumunan. Seragam putih biru kotor oleh lumpur dan darah. Buku tulis yang robek terinjak di jalan, dan sepasang sepatu sekolah tanpa pemilik. Pikiranku bergetar. Aku tahu salah satunya milikku. Perlahan, mataku menangkap wajah samar seorang pria tua, mungkin tukang ojek yang sering mangkal di dekat terminal. Anak siapa ini? Cepat hubungi ambulans. Dia masih napas. Tapi lemah banget. Aku ingin bilang, aku anak Bu Lilis. Rumahku di belakang pasar. Tolong sampaikan ke ibu, aku pengen pulang. Tapi lidahku kaku, hanya air mata yang keluar. Tubuhku mulai menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang menusuk sampai tulang. Suara siren ambulans akhirnya terdengar, melengking menembus hujan yang mulai deras. Seseorang mengangkat tubuhku ke atas tandu. Lampu merah dan biru menari di antara genangan air. Aku menatap ke atas, berusaha menahan kelopak mata agar tidak menutup. Aku melihat langit sekali lagi, bukan lagi jingga, tapi kelabu pekat. Petir menyambar jauh di ujung jalan, seperti mengumumkan sesuatu yang besar akan terjadi. Nak, kamu dengar ibu ya? Jangan tidur dulu, nak. Suara itu, aku tidak tahu apakah itu nyata atau hanya bayangan di kepalaku. Tapi aku yakin itu suara ibu. Lembut tapi penuh panik. Aku ingin menjawab, tapi dunia mulai memudar lagi. Di antara samar cahaya lampu ambulans dan suara hujan di atap mobil, aku teringat rumahku, bau jahitan kain, suara mesin jahit ibu yang berirama, dan tawa kecil ayah ketika pulang membawa nasi bungkus. Semua terasa begitu dekat, namun juga menjauh. Aku menatap jendela ambulans. Tetesan air mengalir seperti garis air mata di kaca. Di balik kaca itu, langit menatapku kembali. Dingin, sepi, dan hening. Bu, suaraku nyaris tak terdengar. Maafin Raffi ya. Dan setelah itu semuanya gelap. Siang itu, suara mesin jahit menjadi satu-satunya bunyi di rumah kami yang kecil. Ngetrik, ngetrik. Bunyinya berulang-ulang seperti detak jam yang tak pernah berhenti. Aku, Lilis, duduk di lantai dengan kain setengah jadi di pangkuan. Pikiranku melayang, tapi tanganku terus bergerak. Seperti sudah hafal jalannya jarum tanpa perlu melihat. Raffi seharusnya sudah pulang sejak tadi. Biasanya jam segini dia sudah muncul di pintu sambil berkata, "Bu, lapar. Ada gorengan nggak?" Namun kali ini rumah terasa terlalu sunyi. Tak ada langkah kaki. Tak ada suara sepatu yang diseret di teras. Tak ada tawa kecil yang selalu bisa menenangkan hatiku setelah seharian bekerja. Aku melirik jam dinding. Sudah lewat jam 4 sore. Paling main sebentar, gumamku pelan. Tapi hatiku gelisah. Entah kenapa, sejak tadi jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Baru beberapa menit kemudian, suara ribut dari luar rumah terdengar. Seorang tetangga Bu Sari datang tergesa dengan wajah panik. Nafasnya naik turun, suaranya bergetar. "Bu Lilis." Astagfirullah. "Bu, tadi di dekat terminal ada tawuran. Katanya ada anak SMP luka parah." Aku terdiam. Jarum di tanganku jatuh ke lantai. "Tawuran?" Tanyaku pelan, nyaris tak percaya. "Sekolah mana, Bu?" Katanya, "Sekolah tempat Raffi belajar." Dunia berhenti seketika. Kain di pangkuanku jatuh begitu saja. Suara mesin jahit yang biasanya menenangkan, kini terdengar menyesakkan. Aku berdiri dengan gemetar. Langkahku goyah, napasku pendek-pendek. "Raffi," bisikku pelan, nyaris tak keluar suara. Tanpa pikir panjang, aku berlari keluar rumah. Di jalan, beberapa orang berkerumun di warung, membicarakan hal yang sama. Katanya ada anak yang pingsan dibawa ke rumah sakit. Ada yang bilang anak SMP dekat sini. Semua suara itu seperti jarum yang menusuk dadaku. Aku tidak peduli pada tatapan orang. Aku terus berlari, menuju tempat yang disebutkan, menuju kabar yang semoga salah. Saat tiba di depan puskesmas kecil, suasana kacau. Banyak orang berkerumun. Aku melihat seragam-seragam biru putih tergeletak di bangku panjang, basah oleh hujan. Aku mencari wajah anakku di antara mereka. Tidak ada. Sampai seseorang memegang pundakku dari belakang. Sabar ya, Bu. Anaknya?" Tadi dibawa ke dalam. Aku menoleh cepat. "Anakku?"
Perawat itu tak menjawab, hanya menatap dengan mata berkaca. Aku tahu tatapan itu. Tatapan yang pernah kulihat waktu ibuku sendiri meninggal dulu. Tatapan yang berarti kabar buruk. Langkahku lemas saat masuk ke ruang IGD. Bau obat, suara mesin monitor, dan tangis orang-orang bercampur jadi satu. Di sudut ruangan, ada tubuh kecil terbaring di atas ranjang. Seragamnya koyak, kulitnya pucat, dan ada bercak darah di pipinya. Aku berhenti di ambang pintu. Tanganku menutup mulut. Raffi, langit-langit ruangan berputar. Suara di sekitarku hilang, hanya jantungku sendiri yang berdetak cepat, lalu lambat, lalu nyaris berhenti. Aku mendekat, memegang tangannya yang dingin. Jari-jarinya tak lagi menggenggam. Raffi, bangun nak. Ini ibu, kamu udah pulang kan? Bangun, ya. Ayo kita makan gorengan, kayak biasa. Tapi tubuh itu diam. Wajahnya tenang, seolah tertidur. Seseorang di belakangku berbicara pelan, tapi setiap katanya seperti palu menghantam dadaku. Kami sudah berusaha, Bu, tapi anak ibu tidak tertolong. Aku menjerit. Suaraku pecah menembus dinding ruang gawat darurat. Orang-orang berlarian menghampiri, menenangkan, tapi aku tidak peduli. Aku memeluk tubuh anakku, mengguncangnya, memanggil namanya berulang-ulang sampai suaraku serak dan napasku tersendat. Air mata jatuh di pipinya yang dingin. Aku berbisik dengan suara bergetar, "Nak, kenapa bukan ibu aja yang pergi duluan?" Di luar, hujan turun semakin deras. Petir menyambar, membuat bayangan kaca jendela berkedip. Seolah langit pun ikut menangis bersama seorang ibu yang kehilangan seluruh dunianya dalam satu sore yang seharusnya biasa saja. 3 hari sudah berlalu sejak kepergian Raffi. 3 hari yang rasanya seperti 3 tahun yang tak kunjung berakhir. Rumah kami kini hening. Tak ada lagi suara tawa kecil. Tak ada lagi langkah kaki yang berlari di teras. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan di ruang tamu. Seperti menghitung setiap detik dari kehilangan yang tak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Di atas meja, masih terlipat seragam biru putihnya. Ada bercak merah yang tak bisa hilang, meski sudah kubasuh berkali-kali. Setiap kali kulihat, dadaku sesak seolah jarum menembus jantungku perlahan. Tapi hari ini, aku tahu aku tidak boleh hanya menangis. Aku harus mencari jawaban, mengapa anakku bisa mati sia-sia. Pagi itu, aku berangkat ke sekolah Raffi. Aku memakai kerudung hitam dan membawa map berisi foto anakku, laporan polisi, dan surat visum. Langkahku berat, tapi tekadku lebih kuat. Gerbang sekolah tampak seperti biasa. Murid-murid masih berbaris rapi. Beberapa tertawa, beberapa berlari ke kelas. Dunia seakan tidak berubah, padahal ada satu kursi kosong di kelas 2B yang tidak akan pernah terisi lagi. Beberapa siswa menunduk saat aku lewat. Ada yang berbisik pelan, ada yang hanya diam, menatap dengan mata takut. Aku tahu mereka mengenalku. Mereka tahu siapa aku. Di ruang guru suasananya canggung. Beberapa guru berdiri, sebagian menatapku dengan tatapan iba yang terasa palsu. Kepala sekolah, seorang pria berusia sekitar 50 tahun, duduk di kursinya dengan wajah tegang tapi berusaha ramah. "Silakan duduk, Bu Lilis. Kami turut berduka atas meninggalnya Raffi," katanya datar. Aku menatapnya tajam. "Turut berduka?" Suaraku bergetar tapi jelas. "Anak saya meninggal karena tawuran, karena kelalaian sekolah ini. Kalian tahu akan ada keributan hari itu, tapi tidak ada guru yang berjaga. Tidak ada yang menghentikan mereka." Kepala sekolah menunduk lalu menjawab pelan, "Kami sudah memberi himbauan, Bu. Tapi anak-anak zaman sekarang susah diatur. Kami juga tidak bisa mengawasi semua murid di luar jam sekolah." Aku terdiam sejenak, bukan karena tidak punya kata, tapi karena amarah yang menyesak di dada. Anak-anak zaman sekarang susah diatur? Ulangku dengan suara bergetar. "Jadi begitu saja jawabannya, Pak. Nyawa anak saya cuma dianggap akibat kenakalan remaja?" Beberapa guru menunduk. Ada yang mulai menangis pelan. Tapi kepala sekolah masih duduk kaku, seolah sedang membaca naskah yang sudah disiapkan. Aku membuka map, mengeluarkan foto Raffi. Wajahnya tersenyum, masih mengenakan seragam kebanggaan sekolah ini. Aku letakkan di atas meja kepala sekolah dengan tangan gemetar. "Lihat baik-baik, Pak. Ini bukan hanya foto murid. Ini anak saya. Anak yang kalian biarkan mati di jalan karena tidak ada yang peduli. Karena kalian sibuk menutup mata." Tangisku pecah. Aku tak peduli lagi siapa yang mendengar. Air mataku jatuh di atas foto itu, memburamkan senyumnya yang dulu cerah. Salah satu guru wanita mendekat, berusaha menenangkanku. Tapi aku menepis tangannya pelan. "Bu, saya tahu ibu juga sedih. Tapi tolong katakan dengan jujur, sebelum kejadian itu, apakah sekolah sudah tahu akan ada tawuran?" Guru itu diam. Bibirnya bergetar. Ia menatap kepala sekolah, lalu menunduk lagi. "Kami sudah mendengar kabarnya, Bu. Tapi
Kami kira cuma isu. Kami tidak menyangka akan sampai begini. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Lututku lemas, tapi amarahku menahan tubuhku agar tetap berdiri. Tidak menyangka? Kalian mendengar, tapi tidak berbuat apa-apa. Anak saya mati karena kalian tidak menyangka. Ruang guru hening. Hanya isak tangisku dan suara kipas angin yang berdecit pelan. Semua menunduk. Tak ada yang berani bicara lagi. Aku berdiri perlahan, merapikan kerudungku. Baiklah. Kalau sekolah ini tidak bisa memberi keadilan, saya akan cari sendiri. Saya akan datang ke polisi, ke dinas pendidikan, kemanapun. Karena saya tidak akan biarkan kematian anak saya cuma jadi berita lewat. Langkahku meninggalkan ruangan terasa panjang. Di lorong sekolah, aku melihat foto-foto prestasi siswa di dinding, lomba cerdas cermat, juara pramuka, juara kebersihan. Semua tampak berkilau. Tapi di antara foto-foto itu, tak ada satupun yang mencerminkan kenyataan. Bahwa di balik tembok yang tampak rapi ini, ada sistem yang membiarkan anak-anak saling melukai tanpa pengawasan. Aku berhenti di depan kelas Raffi. Kursinya kosong, mejanya bersih tapi sepi. Di atas meja itu ada coretan spidol. Raffi, teman terbaik kami. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada bara kecil yang menyala di dalam dadaku. Bara yang takkan padam sampai aku tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Aku berbisik pelan, hampir tak terdengar. Tunggu, nak. Ibu belum selesai. Ibu janji kamu akan dapat keadilan. Hari itu, matahari terasa redup meski siang masih panjang. Sudah hampir seminggu sejak Raffi dimakamkan, namun rumah kami tidak pernah benar-benar sepi. Orang datang silih berganti. Tetangga, guru, wartawan, bahkan pejabat dari kelurahan. Tapi bagiku, semua kedatangan itu terasa hambar. Tidak ada yang bisa mengembalikan anakku. Di sudut ruang tamu, foto Raffi kini dipajang di atas meja kecil. Wajahnya tersenyum dalam bingkai coklat sederhana. Di bawahnya, ada vas bunga plastik yang mulai berdebu. Setiap kali aku memandang foto itu, dada ini terasa sesak, antara rindu dan amarah yang belum juga mereda. Pagi itu, suara TV di ruang tengah memecah kesunyian. Sebuah berita sedang ditayangkan. Kasus tawuran antar pelajar di daerah Jawa Barat kembali memakan korban jiwa. Seorang siswa SMP berusia 14 tahun tewas setelah menjadi sasaran salah dalam bentrokan dua sekolah. Keluarga korban menuntut pihak sekolah bertanggung jawab atas kelalaian pengawasan. Aku terdiam. Nama Raffi disebut, foto rumah kami, bahkan wajahku yang sedang menangis di pemakaman, ditampilkan begitu saja di layar kaca. Dunia kini tahu cerita anakku. Tapi entah mengapa, bukannya lega, hatiku justru semakin sakit. Setelah berita itu tayang, rumah kami tak berhenti didatangi wartawan. Mikrofon, kamera, dan pertanyaan-pertanyaan tajam terus menghujani telingaku. Bu Lilis, apakah benar pihak sekolah sudah tahu akan ada tawuran? Bu, apakah ibu akan menuntut secara hukum? Apa pesan ibu untuk pelajar yang masih suka tawuran? Awalnya aku hanya diam, tak sanggup menjawab. Tapi ketika salah satu wartawan muda menatapku dengan mata tulus dan berkata, "Kami ingin bantu ibu agar kasus ini tidak ditutup-tutupi. Aku tahu. Mungkin sudah waktunya aku bicara." Aku menarik napas panjang, menatap kamera yang menyorot wajahku. Anak saya bukan pelaku tawuran. Dia hanya korban. Dia cuma mau pulang ke rumah, tapi sekolah tidak menjaga. Pemerintah tidak peduli. Jangan biarkan anak lain mati dengan cara yang sama. Suaraku gemetar, tapi aku tahu kata-kataku sampai. Malam itu, video wawancara itu viral di media sosial. Tagarnya keadilan untuk Raffi mulai bermunculan. Orang-orang mulai marah, mulai berbicara. Ada yang menulis di komentar, "Kasian banget padahal cuman mau pulang. Sekolah harus tanggung jawab. Budaya tawuran harus dihentikan." Sekarang bukan besok. Beberapa teman Raffi juga ikut bersuara. Mereka memposting foto-foto kenangan, pesan terakhir, dan cerita kecil tentang kebaikan Raffi di sekolah. Satu tulisan dari temannya membuatku menangis lama. Raffi orangnya nggak pernah cari masalah. Dia sering bilang, kalau orang marah, jangan dibales marah, nanti dua-duanya capek. Sekarang dia yang pergi, dan aku baru ngerti maksudnya. Kabar itu semakin membesar. Wartawan datang dari stasiun nasional. Organisasi anak dan lembaga pendidikan mulai ikut bicara. Namun di sisi lain, sekolah mulai bersikap defensif. Mereka merilis pernyataan resmi di media, mencoba membersihkan nama mereka. Pihak sekolah menyesalkan kejadian tersebut. Kami telah melakukan upaya pencegahan sesuai prosedur. Peristiwa tawuran terjadi di luar tanggung jawab sekolah karena berlangsung di luar jam pelajaran. Aku membaca kalimat itu berkali-kali di layar ponsel, sampai mataku panas dan tenggorokanku kering. Di luar tanggung jawab sekolah, begitu katanya.
Padahal aku tahu, anak-anakku, semua murid itu, masih mengenakan seragam yang membawa nama sekolah mereka saat darah tumpah di jalan. Aku merasa marah, tapi bukan hanya pada sekolah. Aku marah pada sistem yang seolah terbiasa melihat anak-anak mati lalu menutupnya dengan kalimat, "Kenakalan remaja." Malamnya, halaman rumah kami dipenuhi warga yang datang membawa lilin. Mereka membuat doa bersama, menyalakan cahaya kecil untuk mengenang Raffi. Dalam gelap, aku melihat puluhan nyala lilin berbaris rapi, bergetar oleh angin. Ada siswa dari sekolah lain yang datang diam-diam. Mereka membawa papan kecil bertuliskan, "Kami minta maaf, Kak Raffi. Kami janji nggak akan tawuran lagi." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menatap mereka satu persatu. Anak-anak seusia Raffi, dengan wajah yang masih polos, tapi sudah mengenal rasa takut, rasa bersalah, dan kehilangan. Aku berdiri di antara mereka, menggenggam foto anakku erat-erat. "Terima kasih." Di suaraku nyaris bergetar. "Kalau kalian benar-benar mau berubah, itu sudah cukup buat saya. Jangan biarkan nama Raffi cuma jadi berita. Jadikan dia alasan kalian untuk berhenti saling menyakiti." Semua diam. Hanya suara jangkrik dan lilin yang meleleh perlahan. Dalam kesunyian itu, aku sadar. Kisah anakku sudah bukan hanya milikku, ya kini milik banyak orang. Sebuah suara kecil yang perlahan mengguncang hati mereka yang selama ini memilih diam. Namun di balik cahaya lilin yang redup, aku tahu satu hal. Perjuangan ini belum selesai. Karena keadilan tidak datang dari tangisan, tapi dari keberanian untuk terus bersuara. Sudah 2 minggu sejak Raffi pergi, tapi setiap kali aku bangun tidur, aku masih berharap mendengar suara langkahnya di depan pintu kamar. Kadang aku bahkan memanggil namanya tanpa sadar. Hening yang menjawab terasa seperti ejekan yang paling kejam. Pak Darto kini jarang bicara. Sejak malam tahlilan terakhir, dia lebih banyak diam, menatap kosong ke arah jalan depan rumah. Di tangannya, selalu ada sebatang rokok yang tak pernah benar-benar dihisap. Asapnya membubung pelan, seolah mewakili amarah yang tak sempat diucapkan. "Liz," suaranya serak suatu pagi. "Aku udah nggak bisa diam aja. Kita harus ke sekolah. Harus minta pertanggungjawaban." Aku menatapnya lama. Mata suamiku merah, tapi tegas. Dan untuk pertama kalinya sejak Raffi pergi, aku melihat api di sana. Bukan api amarah semata, tapi juga keberanian. Hari itu kami berangkat ke sekolah Raffi. Gedung itu masih tampak sama. Pagar biru muda, taman kecil di depan ruang guru, dan papan nama besar bertuliskan, Sekolah Menengah Pertama Negeri. Tapi bagiku, tempat itu sudah berubah. Setiap langkah di halaman sekolah terasa berat, seolah kenangan menjerat kakiku satu persatu. Begitu kami sampai, kepala sekolah, Pak Yanto, menyambut dengan wajah yang dibuat sedih. "Kami turut berduka cita, Bu Lilis, Pak Darto. Kami juga kehilangan murid terbaik kami." Aku mencoba menahan diri, tapi setiap kali dia bicara, kalimat itu terasa seperti formalitas tanpa makna. "Kalau kalian memang merasa kehilangan," suaraku mulai bergetar, "kenapa waktu itu nggak ada guru yang turun tangan? Kenapa kalian biarkan anak-anak itu tawuran tiap minggu tanpa ada tindakan?" Pak Yanto menunduk, tapi tetap dengan nada defensif. "Bu, kami sudah berusaha. Kami selalu memberi peringatan. Tapi tawuran itu terjadi di luar jam sekolah." Aku memotong tajam. "Raffi masih pakai seragam waktu itu, Pak. Dia murid kalian, tanggung jawab kalian." Ruangan itu mendadak hening. Pak Darto mengepalkan tangan, wajahnya menegang. Sementara aku mulai gemetar, bukan karena takut, tapi karena terlalu banyak menahan sakit. Kami keluar dari ruang kepala sekolah tanpa hasil. Di halaman, beberapa guru hanya menunduk diam. Ada yang mencoba menenangkan, tapi tatapan mereka seperti menghindar. Mungkin mereka malu, atau mungkin takut kehilangan pekerjaan. Aku tak tahu. Di perjalanan pulang, Pak Darto memegang setir dengan rahang mengeras. "Kita laporin aja, Liz, ke polisi. Biar hukum yang bicara." Aku hanya mengangguk pelan. Mungkin itu satu-satunya jalan. Keesokan harinya kami ke kantor polisi. Seorang perwira muda menerima laporan kami. Ia menulis dengan cepat, mendengarkan dengan ekspresi netral. Tapi saat aku mulai bercerita tentang bagaimana anakku dikeroyok oleh siswa dari sekolah lain, ia mengangguk dengan datar. "Kasus tawuran ya, Bu? Biasanya begini memang. Anak-anak terpancing emosi." Aku menatapnya tajam. "Anak saya nggak tawuran. Dia korban. Korban dari sistem yang cuek." Petugas itu berhenti menulis sejenak, entah karena tersentuh, atau sekadar tak tahu harus menjawab apa. Ia lalu berkata pelan, "Kami akan proses, Bu. Tapi tolong sabar ya. Prosedur hukum butuh waktu." Waktu? Aku hampir tertawa. Raffi sudah nggak punya waktu.
Keluar dari kantor polisi, aku merasakan angin sore menyapu wajahku. Dunia berjalan seperti biasa. Orang-orang menyeberang jalan, anak sekolah tertawa, pedagang kaki lima memanggil pembeli. Tapi di dalam dadaku, dunia terasa berhenti. Luka ini belum kering, tapi semua orang bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Malamnya, aku duduk di kamar Raffi. Meja belajarnya masih sama, buku matematika terbuka, pensil di atasnya, dan selembar catatan kecil bertuliskan, "Nanti kalau udah naik kelas, aku mau masuk ekskul basket." Aku menyentuh tulisan itu dengan jari gemetar. Air mataku jatuh membasahi kertasnya. "Nak, Mama janji Mama nggak akan diam. Mama bakal cari keadilan buat kamu, walaupun semua orang nyuruh Mama berhenti." Beberapa hari kemudian, kabar laporan kami mulai terdengar. Wartawan datang lagi, kali ini membawa mikrofon dengan logo media nasional. Mereka bertanya, apakah aku yakin mau melawan pihak sekolah dan sistem? Aku mengangguk. "Saya nggak melawan sekolah," jawabku tenang. "Saya melawan ketidakpedulian." Kalimat itu tersebar cepat. Banyak orang memuji keberanianku, tapi tak sedikit juga yang mencibir. Ada yang bilang aku lebay, mencari sensasi, mempermalukan nama sekolah. Beberapa wali murid bahkan menulis di media sosial bahwa aku cuma ingin uang ganti rugi. Aku menangis malam itu, bukan karena kata-kata mereka, tapi karena menyadari betapa cepat dunia lupa pada empati. Namun Pak Darto menggenggam tanganku dan berkata lirih, "Biarin aja, Lis. Mereka belum tahu rasanya kehilangan anak." Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. Di dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan terus berjalan, meski jalannya panjang dan penuh luka. Karena keadilan bukan hadiah, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan, bahkan ketika seluruh dunia berpaling. Sejak laporan kami diterima oleh polisi, suasana hidup kami tidak pernah sama lagi. Telepon rumah sering berbunyi malam-malam. Kadang hanya suara napas di ujung sana, kadang suara berat yang berkata pelan tapi dingin, "Berhenti, Bu, jangan teruskan." Bapak Ibu nggak tahu siapa yang dilawan. Pertama kali mendengar ancaman itu aku gemetar, tapi lama-lama rasa takut berubah jadi kemarahan yang membara. Aku menatap Pak Darto yang duduk di ruang tamu, wajahnya tegang menatap ponsel. "Mereka pikir kita bakal diam?" Tanyaku pelan. "Justru itu yang mereka mau," jawabnya singkat. "Biar kasus ini hilang pelan-pelan." Beberapa hari kemudian, 2 orang berseragam datang ke rumah. Mereka mengaku dari Dinas Pendidikan, membawa surat bertanda logo resmi. Salah satu dari mereka bicara sopan, tapi nadanya terasa mengatur. "Kami ikut prihatin, Bu. Tapi alangkah baiknya kalau masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Jangan sampai nama sekolah rusak." Aku memandang mereka tanpa berkedip. Nama sekolah rusak karena anak saya mati, bukan karena saya bicara. Mereka saling pandang, lalu berpamitan dengan senyum kaku. Begitu mereka pergi, lututku lemas. Aku bersandar di dinding, mencoba bernapas. Dunia ini benar-benar kejam, bukan karena kejahatan yang dilakukan, tapi karena terlalu banyak orang yang menutup mata. Keesokan harinya, Pak Darto mendapat surat panggilan dari tempat kerjanya. Atasannya menegur karena terlalu banyak muncul di media. Katanya, perusahaan tidak ingin terlibat dalam urusan pribadi pegawai. "Jadi mereka juga takut?" Tanyaku lirih malam itu. "Semua orang takut kehilangan sesuatu," jawab Pak Darto dengan suara rendah. "Tapi aku udah kehilangan segalanya." Aku menggenggam tangannya erat. Kami berdua duduk lama dalam diam, hanya cahaya lampu kecil yang menerangi ruang tamu. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan lolongan anjing jauh di ujung jalan. Suasana sepi, tapi hati kami bergolak seperti badai. Semakin hari, tekanan datang dari berbagai arah. Ada tetangga yang mulai menjaga jarak, takut ikut terseret urusan hukum. Beberapa teman lama berhenti menyapa. Di media sosial, muncul komentar-komentar kejam. "Kasus kayak gini udah biasa. Orang tuanya aja nggak bisa jaga anaknya. Udah, Bu, ikhlasin aja." Kata ikhlas kini terdengar seperti racun. Orang menggunakannya bukan untuk menghibur, tapi untuk menyuruh berhenti berjuang. Padahal bagaimana bisa ikhlas kalau yang diambil adalah nyawa anakmu sendiri? Suatu malam aku terbangun karena suara keras di luar rumah. Ada seseorang yang melempar batu ke pagar, disertai bisikan kasar dari kejauhan. "Urus aja hidup sendiri, Bu. Jangan bikin ribut kampung." Pak Darto langsung keluar, tapi orang itu sudah kabur. Kami hanya menemukan batu besar dengan secarik kertas bertuliskan ancaman. Tanganku gemetar ketika membacanya. "Berhenti sebelum kalian menyesal." Aku tak tahu siapa yang menulisnya. Bisa siapa saja.
Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak Raffi meninggal, aku benar-benar takut. Bukan takut untuk diriku, tapi untuk suamiku, untuk keluarga kecil yang tersisa. Namun di tengah ketakutan itu, aku juga tahu satu hal. Mereka takut. Mereka takut karena kebenaran mulai terungkap. Beberapa hari kemudian, seorang wartawan muda datang ke rumah kami. Namanya Nisa, dari media independen yang berani mengangkat isu sosial. Ia datang membawa rekaman wawancara dengan beberapa siswa dari sekolah lain. "Bu, saya nemu fakta penting," katanya serius. Ternyata pihak sekolah sudah dapat laporan soal rencana tawuran itu 2 hari sebelumnya, tapi nggak ada yang ditindaklanjuti. Aku terdiam. "Jadi, mereka tahu?" Nisa mengangguk pelan. "Dan saya punya bukti chatnya, Bu. Tapi ini sensitif. Kalau berita ini tayang, mungkin akan ada tekanan besar." Aku menarik napas dalam-dalam. Tekanan apapun, saya udah siap. Asal orang tahu kebenarannya. Berita itu akhirnya naik tayang 2 hari kemudian dengan judul besar. Sekolah diduga abaikan laporan tawuran sebelum tewasnya siswa SMP di Jawa Barat. Artikel itu meledak di media sosial. Komentar publik berubah, dari simpati menjadi amarah. Pihak sekolah kembali menggelar konferensi pers, tapi suaranya terdengar gugup dan penuh alasan. Polisi mulai bergerak cepat, memanggil beberapa saksi tambahan. Namun di sisi lain, ancaman semakin intens. Ada mobil asing yang sering berhenti di ujung gang rumah kami malam-malam. Ada pesan singkat tanpa nama yang dikirim ke ponselku. "Hentikan. Kalau tidak, ada yang lain yang akan celaka." Aku membaca pesan itu dengan tangan bergetar. Tapi kali ini, aku tak takut lagi. Aku justru menatap foto Raffi di meja kecil. Dan dengan suara bergetar aku berkata, "Mereka pikir Mama bakal mundur, Nak. Tidak, Mama akan terus jalan. Karena kamu pantas dapat keadilan." Malam itu, aku berdiri di depan jendela yang menghadap langit gelap. Di luar hujan turun pelan. Tetes air di kaca seolah berlari bersama air mataku. Dunia di luar tampak dingin dan asing, tapi di dadaku, api yang dulu padam kini menyala lagi. Lebih besar, lebih panas, dan tak akan padam sampai kebenaran ditemukan. Hujan deras mengguyur sejak pagi. Udara terasa dingin dan lembab, tapi hatiku justru terbakar. Hari itu, kami dipanggil ke kantor polisi untuk menghadiri perkembangan penyelidikan. Polisi bilang ada temuan baru. Sesuatu yang bisa mengubah arah kasus Raffi sepenuhnya. Aku dan Pak Darto duduk di ruang tunggu, saling menggenggam tangan erat. Detak jantungku terasa seperti genderang perang. Di seberang meja, seorang penyidik bernama Kompol Arman membuka berkas, wajahnya serius. "Bu Lilis, Pak Darto," katanya pelan, "kami sudah memeriksa saksi-saksi dan memperoleh bukti dari media sosial serta percakapan beberapa siswa. Ada hal penting yang perlu kami sampaikan." Aku menelan ludah. "Apa itu, Pak?" Penyidik itu menarik napas berat sebelum menjawab. "Anak ibu memang bukan bagian dari tawuran. Tapi kami menemukan bahwa pihak sekolah sudah menerima peringatan 2 hari sebelum kejadian. Ada pesan dari siswa yang melaporkan akan ada bentrok di sekitar terminal." Aku menatapnya tak percaya. "Jadi benar, mereka tahu?" Ia mengangguk pelan. "Betul, Bu. Dan lebih buruk lagi, laporan itu diabaikan oleh salah satu guru pembina OSIS. Guru itu bahkan sempat menulis di grup internal. Anak-anak cuma omong kosong, biarin aja mereka capek sendiri." Suasana ruang itu hening. Aku mematung di tempat, seolah semua suara di dunia lenyap. Rasanya seperti disambar petir dari dalam dada. Pak Darto menatap kosong ke meja, sementara air mataku mulai jatuh tanpa bisa kutahan. "Jadi, Raffi meninggal karena kelalaian mereka," bisikku lirih. "Karena mereka terlalu sombong untuk peduli." Kompol Arman menatap kami penuh empati. "Kami akan memproses ini sesuai hukum, Bu. Tapi saya juga harus jujur, tekanan dari berbagai pihak cukup besar." Sekolah dan beberapa orang berpengaruh mencoba mengulur waktu. Aku mengepalkan tangan. Saya tidak peduli berapa kuat mereka. Saya cuma mau kebenaran. Beberapa hari kemudian, berita besar meledak di media nasional. Guru pembina OSIS diduga abaikan peringatan tawuran. Kasus kematian Raffi kian panas. Nama Raffi kembali memenuhi layar televisi dan media sosial. Tagar main keadilan untuk Raffi trending lagi, tapi kali ini dengan suara yang lebih keras. Mahasiswa, aktivis pendidikan, dan masyarakat ikut turun bersuara. Namun semakin kebenaran mendekat, semakin besar pula tekanan datang. Suatu sore, Pak Darto dipanggil ke kelurahan untuk mediasi. Tapi yang menunggu kami bukan sekadar pejabat, melainkan beberapa orang dari yayasan pendidikan yang menaungi sekolah. Mereka bicara dengan sopan tapi bernada menekan. "Kami paham perasaan Bapak dan Ibu," kata salah satunya dengan senyum dingin.
Tapi kalau masalah ini terus dibesar-besarkan, bisa berdampak pada banyak pihak. Kami bisa bantu dengan santunan yang layak, asal perkara ini dianggap selesai. Aku menatapnya tajam. Santunan? Anak saya bukan barang rusak yang bisa diganti dengan uang. Wajah mereka berubah tegang, tapi aku tak peduli. Aku sudah kehilangan segalanya. Apalagi yang bisa mereka ambil. Malamnya, setelah kami pulang, aku duduk di depan foto Raffi. Nak, bisiku. Mereka pikir bisa membeli diam Mama, tapi Mama nggak akan diam. Mama akan pastikan semua tahu kebenaran ini. Beberapa hari kemudian, Nisa, wartawan muda itu, datang lagi. Ia membawa bukti baru, rekaman suara dari grup WhatsApp guru sekolah. Dalam rekaman itu, terdengar jelas suara seseorang berkata, "Kalau sampai anak itu mati, kita repot. Tutup aja semua, jangan bocor ke media." Suara itu adalah suara kepala sekolah. Tubuhku bergetar mendengar rekaman itu. Tangan Nisa yang memutar ponsel pun gemetar. Saya nggak tahu gimana rekaman ini bisa bocor, Bu. Tapi kalau ini dipublikasikan, semuanya akan terbuka. Hanya saja, Ibu harus siap. Akan ada konsekuensi besar. Aku menghela napas dalam-dalam. Kebenaran memang selalu punya harga, tapi biarlah aku yang bayar, bukan anak-anak lain. Dan benar saja, keesokan harinya, berita itu tayang. Judulnya mengguncang negeri. Bocor rekaman kepala sekolah tutupi kasus kematian siswa SMP korban tawuran. Gelombang reaksi publik langsung membludak. Ribuan komentar memenuhi dunia maya. Tangkap kepala sekolahnya. Anak sekecil itu harus mati karena kelalaian. Hormati perjuangan Bu Lilis dan semua orang tua di negeri ini. Namun di tengah riuhnya dukungan itu, aku tahu badai belum berakhir. Karena sehari setelah berita keluar, kami menerima surat panggilan resmi. Kepala sekolah dan guru pembina resmi ditetapkan sebagai tersangka. Aku membaca surat itu dengan tangan gemetar, antara lega dan sedih. Air mataku jatuh begitu saja. Pak Darto memelukku erat. Kita berhasil, Lis. Raffi nggak mati sia-sia. Aku memejamkan mata, menatap ke dalam gelap, membiarkan kenangan anakku menari di kepala. Tawa kecilnya, langkahnya saat berangkat sekolah. Suara lembutnya memanggil Mama. Sebelum pergi di pagi terakhir itu, aku menangis lama. Bukan karena kesedihan lagi, tapi karena beban yang sedikit terangkat. Untuk pertama kalinya, aku merasa Raffi mungkin bisa tenang di sana. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu, perjuangan belum selesai. Karena meskipun pelaku telah ditetapkan, luka di hati seorang ibu tak akan pernah benar-benar sembuh. Sudah lebih dari sebulan sejak kasus Raffi menjadi sorotan nasional. Kepala sekolah dan guru pembina OSIS kini resmi ditahan. Setiap kali berita itu tayang di televisi, wajah mereka tampak muram di balik baju tahanan, menunduk di hadapan kamera. Orang-orang di sekitar kami memuji keteguhan kami, memanggilku ibu yang berani. Tapi setiap kali mendengar sebutan itu, hatiku terasa kosong. Karena sejujurnya, aku tidak merasa berani. Aku hanya seorang ibu yang kehilangan anak dan menolak diam. Rumah kami mulai sepi lagi. Tak ada lagi kamera wartawan di depan pagar. Tak ada kerumunan warga membawa bunga dan lilin seperti dulu. Tapi di dalam rumah, keheningan justru terasa lebih menyesakkan. Ruang belajar Raffi masih sama seperti hari terakhir ia tinggalkan. Buku pelajaran yang terbuka di halaman tengah, seragam putih biru yang tergantung di belakang pintu, dan sepatu hitam yang warnanya mulai pudar di rak bawah. Setiap pagi, aku masih menyiapkan teh dan 2 cangkir di meja makan. Satu untukku, satu untuk tempat kosong di hadapanku. Entah kenapa, kebiasaan itu belum bisa kutinggalkan. Suatu hari Pak Darto berkata, "Lis, aku kadang masih mimpi Raffi pulang." Dia ketuk pintu, bilang lapar. Terus minta aku gorengin telur kayak dulu. Aku hanya tersenyum pahit. Aku juga, Pak. Kadang aku dengar suara langkahnya dari dapur. Kami berdua terdiam lama. Tenggelam dalam kenangan yang terlalu indah untuk dihapus tapi terlalu sakit untuk diingat. Sore itu, kami mendapat undangan dari pihak kepolisian. Ternyata, berkas kasus Raffi sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Proses hukum mulai berjalan ke tahap selanjutnya. Kompol Arman menyambut kami dengan senyum lelah namun tulus. "Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, Bu. Perjuangan Ibu membuat banyak orang sadar kalau nyawa anak bukan sekadar angka di laporan." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak. Tapi saya cuma ingin satu hal. Jangan sampai ada ibu lain yang harus duduk di ruangan ini karena kehilangan anak." Polisi itu menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kalimat itu akan saya ingat, Bu."
Keluar dari kantor polisi, udara terasa sedikit lebih ringan. Tapi langkahku tetap berat. Aku tahu keadilan mungkin sedang berjalan, tapi kehilangan tetap menancap dalam. Luka di hati seorang ibu bukan luka yang bisa disembuhkan waktu. Ia hanya bisa diajarkan untuk berdamai. Beberapa minggu kemudian, sekolah tempat Raffi belajar mengadakan acara doa bersama. Mereka mengundangku untuk hadir. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku datang. Saat melangkah ke halaman sekolah itu lagi, lututku lemas. Semua kenangan menyerbu. Suara bel, derap langkah anak-anak, aroma kantin yang dulu sering diceritakan Raffi. Guru-guru menyambutku dengan hormat. Banyak di antara mereka yang menunduk, menahan air mata. Di panggung kecil, kepala sekolah yang baru berdiri dan memberikan sambutan. Kita semua kehilangan. Tapi dari kehilangan ini, semoga kita belajar untuk lebih peduli, lebih menjaga, dan lebih menghargai nyawa anak-anak kita. Aku dipersilakan bicara di depan murid-murid. Ada ratusan pasang mata memandangku. Sebagian masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya tragedi ini. Tapi aku bicara dengan hati. Anak-anak, tolong dengarkan ibu baik-baik. Kalian semua berharga. Jangan biarkan amarah atau gengsi membuat kalian saling menyakiti. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kebencian. Beberapa siswa menangis. Aku pun nyaris tak bisa menahan air mata. Di antara wajah-wajah muda itu, aku seperti melihat Raffi berdiri di barisan paling depan, tersenyum, menatapku dengan mata lembut yang dulu selalu membuatku tenang. Setelah acara selesai, seorang anak laki-laki menghampiriku. Wajahnya mirip Raffi, mungkin sebaya dengannya dulu. "Bu, saya teman satu kelas Raffi," katanya lirih. "Maaf, waktu itu saya nggak bisa bantu dia, tapi saya janji, saya nggak akan tawuran lagi." Aku tersenyum sambil menepuk pundaknya. Itu janji yang paling berharga buat ibu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Raffi pergi, aku menyalakan lilin kecil di kamar dan membuka jendela. Angin malam masuk perlahan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Aku menatap langit, di mana satu bintang paling terang tampak berkelip lembut. "Kamu lihat, Nak," bisiku. "Mama nggak menangis lagi malam ini. Karena Mama tahu, kamu nggak pergi sia-sia." Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini berbeda. Bukan air mata putus asa, melainkan air mata penerimaan. Aku akhirnya sadar. Kehilangan tidak akan pernah hilang, tapi cinta tidak akan pernah mati. Dan meski luka ini akan selalu meninggalkan jejak, aku tahu, langkah kami telah membuka jalan bagi banyak anak untuk pulang dengan selamat. Hari-hari kini berjalan lebih pelan, tapi juga lebih damai. Aku sudah kembali bekerja di warung kecil depan rumah. Beberapa murid SMP sering mampir seusai sekolah. Kadang mereka beli es teh, kadang cuma duduk sambil cerita tentang pelajaran, teman, atau cita-cita. Dan setiap kali mendengarkan mereka tertawa, hatiku terasa hangat, seolah Raffi hadir di antara mereka, ikut tersenyum dalam riuh suara remaja yang polos dan jujur itu. Di dinding warung, tergantung foto Raffi dengan bingkai kayu sederhana. Di bawahnya, kutulis dengan spidol hitam. "Hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dengan amarah." Tulisan itu sederhana, tapi aku ingin setiap anak yang datang membaca dan mengingatnya. Karena mungkin, di antara mereka, ada yang sedang menyimpan marah seperti dulu Raffi saksikan di antara teman-temannya. Sekolah Raffi kini berubah banyak. Mereka mulai menerapkan program sekolah damai. Siswa diajari cara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Guru lebih aktif mengawasi, dan ada kegiatan sore untuk menyalurkan energi anak-anak lewat hal positif, musik, olahraga, teater. Kepala sekolah yang baru bahkan datang ke rumah, membawa surat ucapan terima kasih. "Bu, perjuangan ibu bukan hanya untuk Raffi, tapi untuk semua anak di sekolah kami," katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya tersenyum dan menjawab pelan. Saya cuma ingin tidak ada lagi yang pulang dengan nama tinggal di batu nisan. Malam itu, setelah lama tidak kulakukan, aku mengunjungi makam Raffi sendirian. Udara lembab, langit penuh bintang, dan suara jangkrik terdengar seperti lantunan doa yang tak henti. Aku membawa bunga melati, bunga kesukaan Raffi sejak kecil. Dulu dia suka bilang, "Bunga melati itu kecil, Ma, tapi wanginya kuat banget, kayak Mama." Aku tersenyum samar mengingat ucapan itu. Kini, setiap kali mencium wangi melati, aku merasa sedang memeluk kenangan. Aku duduk lama di samping pusaranya. Tidak lagi menangis, hanya berbicara dalam hati. "Nak, Mama udah nggak marah lagi. Semua yang nyakitin kamu udah terhukum. Tapi lebih dari itu, Mama belajar kalau amarah nggak bisa bawa kamu balik. Yang bisa Mama lakukan cuma terus hidup.
dan menjaga anak-anak lain supaya nggak ngalamin hal yang sama. Angin bertiup lembut, membuat dedaunan pohon Kamboja di atas makam bergoyang pelan. Entah kenapa, aku merasa seperti mendapat jawaban, tenang, lembut tapi penuh arti. Keesokan harinya, aku mendapat undangan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Mereka memintaku menjadi pembicara di acara gerakan anti kekerasan di sekolah. Awalnya aku ragu, tapi kemudian aku sadar. Mungkin ini cara Raffi memintaku melanjutkan langkah. Saat berdiri di atas panggung sederhana itu, aku melihat ratusan siswa dan guru di depan. Beberapa di antara mereka tampak menahan air mata ketika aku mulai bercerita tentang anakku. Tentang bagaimana satu kelalaian kecil bisa merenggut masa depan seseorang, tentang betapa rapuhnya hidup ketika kebencian dibiarkan tumbuh. Aku menutup pidatoku dengan suara yang bergetar. Saya tidak ingin ada ibu lain yang menangis seperti saya. Jagalah teman kalian, jagalah diri kalian. Karena setiap nyawa itu berharga. Dan setiap tawa kalian adalah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ruangan hening. Lalu disusul tepuk tangan panjang. Bukan karena aku hebat, tapi karena mereka merasakan luka yang sama. Luka kehilangan masa muda yang seharusnya indah. Setelah acara usai, seorang siswi menghampiriku. Ia memelukku erat tanpa banyak bicara, hanya berbisik. "Terima kasih, Bu. Saya juga hampir ikut tawuran minggu lalu. Tapi setelah dengar cerita Ibu, saya sadar saya masih punya masa depan." Aku menahan air mata. Dalam pelukan anak itu, aku merasakan sesuatu yang baru. Bukan kesedihan, melainkan makna. Mungkin inilah cara Raffi tetap hidup. Lewat setiap anak yang memilih berdamai, bukan berkelahi. Sore itu, saat aku berjalan pulang melewati gang sempit yang dipenuhi suara anak-anak bermain, aku menatap langit yang berubah jingga. Ada sinar matahari terakhir yang menembus awan, lembut dan hangat di wajahku. "Lihat, Nak," bisikku dalam hati, "hujannya udah berhenti, tapi cahaya kamu masih ada." Aku tersenyum, menatap langit yang perlahan gelap. Dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, aku benar-benar bisa berkata dengan tulus, "Selamat jalan, Raffi." Mama sudah berdamai. Langit semakin redup, suara azan maghrib menggema dari kejauhan, dan angin sore berhembus pelan membawa aroma melati yang kutabur di pusaramu. Cerita ini mungkin sudah berakhir, tapi cintaku padamu tidak akan pernah tamat.